Halo semuanya, pada video kali ini kita akan membahas tentang relasi dan fungsi materi matematika kelas 8. Nah, kita akan fokus kepada pembahasan tentang relasi, yang mana kita akan melihat tentang definisi relasi itu apa, dan yang selanjutnya kita akan membahas cara penyajian relasi itu bagaimana. Nah, sekarang kita akan melihat dahulu definisi relasi itu apa. Nah, di sini, dalam matematika, relasi merupakan aturan yang menjelaskan hubungan antara dua himpunan. Maka di sini kita akan berbicara dua himpunan, dan hubungan yang terbentuk itu disebut dengan relasi. Nah, di sini misalkan kita mempunyai himpunan A dan himpunan B, di mana hubungan antara dua himpunan ini disebut dengan relasi, seperti ini. Maka mari kita lihat, relasi dari himpunan A ke himpunan B adalah suatu aturan ya, yang memasangkan anggota-anggota himpunan A dengan anggota-anggota himpunan B. Nah, di sini kita tidak hanya memasangkan dua himpunan A dan B saja, tetapi dia mempunyai suatu aturan, maka kita tidak sembarang memasangkan. Selanjutnya, dalam menyajikan relasi, di sini berikut ada 3 cara yang umum digunakan dalam menyajikan relasi. Yang pertama ini diagram panah, yang kedua pasangan berurut, dan yang ketiga adalah diagram kartesius. Sekarang kita akan melihat dulu maksud dari diagram panah itu bagaimana. Nah, diagram panah artinya relasi yang terbentuk ditunjukkan dengan arah panah. Jadi hubungan dua himpunan itu ditunjukkan dengan arah panah. Nah, berikut adalah contoh penyajian relasi dengan diagram panah, di mana di sini kita punya himpunan A yang anggotanya adalah 1, 2, dan 3. Kemudian himpunan B yang anggotanya adalah X, Y, dan Z. Maka hubungan antara dua himpunan ini, misalnya ini 1 dihubungkan dengan X, itu ditunjukkan dengan arah panah. Jadi maksudnya adalah seperti ini. Jadi untuk diagram panah, semua hubungan yang terbentuk harus ditunjukkan dengan arah panah. Kemudian, yang selanjutnya adalah pasangan berurut. Nah, kita akan melihat artinya adalah pasangan berurut itu ditulis dalam kurung kurawal, di mana di dalamnya adalah pasangan yang berurutan sesuai dengan soal yang diberikan. Nah, di sini ada contoh seperti ini. Nah, karena dia mengatakan di dalam kurung kurawal, maka ini buka kurung kurawal, lalu di sebelah sini adalah tutup kurung kurawal, dan di mana di dalamnya terdapat A1, B1, ini artinya adalah anggota pertama pada himpunan pertama, anggota pertama pada himpunan kedua, kemudian ini anggota kedua pada himpunan pertama, anggota kedua pada himpunan kedua, dan seterusnya. Selanjutnya kita akan melihat diagram kartesius, di mana di sini ada beberapa ketentuan yang harus kita pahami. Yang pertama, anggota himpunan A ini sebagai himpunan pertama ditempatkan pada sumbu mendatar. Maka himpunan pertama wajib ditempatkan pada sumbu mendatar atau horizontal. Nah, untuk himpunan sendiri tidak harus himpunan A, jadi apapun itu, intinya dia sebagai himpunan pertama, maka harus diposisikan pada sumbu mendatar. Kemudian, yang kedua, anggota himpunan B sebagai himpunan kedua, itu ditempatkan pada sumbu tegak atau vertikal. Intinya, setiap himpunan kedua, posisinya adalah pada sumbu tegak atau vertikal. Kemudian yang terakhir, ini
setiap anggota himpunan A yang berelasi dengan anggota himpunan B dinyatakan dengan sebuah nokta, nokta atau titik-titik tebal seperti ini. Mari kita lihat contoh penyajian relasi dengan diagram Kartesius. Nah, ini adalah contoh relasi dengan diagram Kartesius, di mana tadi dia mengatakan himpunan A atau himpunan pertama itu harus diposisikan pada sumbu mendatar ini. Dan di sini himpunan A anggotanya ada ayam, singa, buaya, dan ular. Dan himpunan B diposisikan pada sumbu tegak, yang mana anggotanya ada mamalia, reptil, dan unggas. Sehingga ketika dua himpunan ini dihubungkan, sehingga membentuk suatu relasi, misalnya ayam itu masuk apa? Masuk unggas, sehingga itu ditunjukkan dengan sebuah nokta. Nokta yang dimaksud yang ini sama juga dengan yang singa, lalu buaya, lalu ular, seperti ini. Jadi cara menyajikan relasi dengan diagram Kartesius seperti ini. Baik, selanjutnya kita akan melihat contoh. Kita akan melihat contoh soal, di mana di sini soalnya adalah diketahui himpunan A anggotanya ada 4, 6, 9, dan 16, dan himpunan B anggotanya 2, 3, 4, dan 5. Lalu kita diminta untuk buatlah relasi dari himpunan A ke B. Di sini ya, A ke B ini menandakan arahnya panahnya menuju si B, mengarah ke si B, yang memiliki arti pangkat 2 dari, gitu ya. Nah, sekarang kita akan lihat. Yang pertama, untuk diagram panah. Pertama, kita buat dulu seperti ini. Di list kembali, di daftar kembali, misalnya himpunan A, anggotanya apa saja? Ada 4, ada 6, ada 9, ada 16, seperti dengan soal. Kemudian, anggota himpunan B itu ada 2, 3, 4, dan 5. Nah, sekarang karena kita diminta membuat relasi, hubungan, maka kita tinggal menghubungkan sesuai dengan aturan ini. Aturannya apa? Pangkat 2 dari. Sekarang kita lihat. 4, kita lihat satu-satu ya. 4 itu pangkat 2 dari siapa di B? Ya, yaitu pangkat 2 dari 2. Di mana 2 pangkat 2 sama dengan 4. Selanjutnya kita lihat anggota A yang lain. 6 itu pangkat 2 dari siapa di B? Nah, di sini tidak ada. Lalu, sekarang 9. Pangkat 2 dari siapa di B? Yaitu 3. Kenapa? Karena 3 ini ketika dipangkatkan dengan 2, hasilnya adalah 9. Dan cara yang sama dengan 16 itu dipasangkan dengan 4. Kenapa? Karena 4 pangkat 2 sama dengan 16. Jadi, untuk menjawab soal ini dengan diagram panah, jawabannya seperti ini. Kemudian, cara kedua adalah pasangan berurut. Nah, pasangan berurut itu kita tinggal fokus pada yang ada relasinya, ada pasangannya. Nah, di sini contoh yang pertama adalah 4 dengan 2, maka ditulis di sini 4,2. Kemudian 9,3 seperti ini. Dan yang terakhir adalah 16,4. Sehingga untuk penyajian relasi dengan pasangan berurut, untuk menjawab soal ini, itu jawabannya seperti ini. Kemudian yang terakhir adalah diagram Kartesius. Nah, ini diagramnya, di mana tadi sesuai dengan definisi bahwa himpunan pertama itu di sumbu yang mendatar, seperti ini, himpunan A di bagian mendatar, dan himpunan kedua itu di bagian sumbu tegak. Nah, di sini kita tinggal masukin anggotanya, yang mana anggota A itu ada 4, ada 6, ada 9, ada 16. Nah, di sini mengapa muncul angka 8 dan 12? Ini sebagai patokan, di mana saya mengambil jarak biar dia konsisten. Jadi saya misalkan dari titik 0,0 ini sampai ini yaitu 4, berarti lalu dari sini ke sini 8, yang ini 8, kemudian plus 4 lagi di sini 12, kemudian plus 4 lagi 16. Jadi kalau pada diagram Kartesius ini jaraknya ini harus konsisten, tidak bisa sembarang.
Kemudian kita tinggal memasangkan mana yang memang ada hubungannya. Ini akan sama dengan jawaban diagram panah dan pasangan berurut, di mana angka 4 ini dipasangkan dengan angka 2 di B, sehingga titik potongnya itu membentuk sebuah nokta seperti ini. Kemudian yang kedua, 9 itu dia akan berelasi dengan 3 di B, nih, sehingga titik noktanya, titik potongnya akan membentuk sebuah nokta seperti ini. Dan yang terakhir adalah angka 16, itu akan berelasi dengan angka 4 di B, di mana titik potongnya akan membentuk nokta seperti ini. Sehingga untuk menjawab soal ini dengan 3 cara penyajian relasi itu seperti ini. Oke, baik. Terima kasih untuk pembelajaran kali ini. Semoga dapat membantu.